bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Bang, udah bang. Canda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Ayu Setianingsih dengan NIM 2423130048 kelas 1C Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan tentang harta dan hak milik. Apa yang dimaksud dengan harta? Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimiliki. Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta dapat berupa hak, benda, atau ilmu. Harta dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dapat dialihkan. Harta juga dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Harta dapat diwujudkan atau tidak berwujud dan dapat dihitung dalam nilai mata uang. Dalam bahasa Arab, harta disebut al-mal yang cara bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dan selanjutnya adapun jenis-jenis harta. Harta terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta berwujud dan harta lancar. Apa yang dimaksud dengan harta berwujud? Harta berwujud yaitu harta yang berbentuk fisik dan dapat dilihat serta disentuh, seperti properti, kendaraan, perhiasan, peralatan elektronik, dan barang-barang konsumen lainnya. Dan adapun harta lancar, apa yang dimaksud dengan harta lancar? Harta lancar yaitu harta perusahaan yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai dalam waktu singkat, seperti uang kas, investasi jangka pendek, biaya dibayar di muka, wasel, rekening, giro bank, piutang usaha, dan persediaan barang dagang. Kemudian yaitu unsur-unsur harta. Unsur-unsur harta menurut Muhammad Salim Mudhar adalah dapat dimiliki, dapat dikuasai. Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syarak dalam keadaan bisa, bukan dalam keadaan terpaksa. Hal dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu harta dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti harta berwujud atau takwil aset, harta tidak berwujud istiqbal aset, harta keuangan finansial aset, harta produktif aset, dan yang terakhir adalah harta konsumtif, yaitu consumable aset. Harta juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta misli dan harta istiqmal. Apa yang dimaksud dengan harta misli? Harta misli yaitu harta yang ada dua atau dapat ditukar dengan hal serupa dan sama. Dan harta istiqmal yaitu harta yang dapat digunakan berulang kali. Adapun kedudukan harta. Kedudukan harta adalah sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Harta adalah salah satu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimiliki. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk menggunakan harta tersebut terbesar-besarnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tidak boleh dibelanjakan secara berlebihan, dimaksiatkan, atau ditelantarkan sehingga tidak bermanfaat. Dalam ilmu ekonomi, harta dalam hal kepemimpinan atas harta, kepemilikan manusia bersifat istikhlaf, artinya posisinya sebagai wakil dari pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya harta wajib diperoleh, dikembangkan, dan digunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 dan At-Taubah ayat 104. Juga disebut sebagai aktif
harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Secara umum, harta dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu harta lancar, harta investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Dan adapun pembagian harta. Pembagian harta warisan adalah proses pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan antara ahli waris pembagian harta. Warisan menurut Islam memiliki beberapa prinsip seperti keadilan dan menghormati keinginan pewaris. Adapun keadilan, apa ini maksud keadilan dalam hal tersebut? Setiap ahli waris memiliki hak yang sama terhadap harta warisan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Dan adapun hak wasiat, pewaris dapat membuat pernyataan tertulis atau lisan tentang bagaimana mereka ingin harta warisan dibagi setelah kematian mereka. Wasiat harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh memiliki harta sepertika peninggal. Selanjutnya, adapun beberapa aturan dan ketentuan pembagian harta warisan menurut Islam, seperti jika anak perempuan adalah anak tunggal, dia akan menerima setengahnya. Jika ada 2 anak perempuan atau lebih, maka mereka dapat mendapatkan 2/3 bagian. Yang kedua, jika ahli waris memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, maka laki-laki tersebut akan menerima 2 kali lipat dari masing-masing anak perempuan. Dan yang ketiga, yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan 2/3 warisan terdiri dari 4 perempuan, antara lain istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya berhak mendapatkan bagian 1/8. Yang keempat, ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 warisan hanya 2, yaitu ibu dan 2 saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu. Dan yang kelima, yaitu terdapat 6 tipe persentase pembagian harta waris, di mana terdapat pihak yang memperoleh setengah bagian, 1/4 bagian, 1/8 bagian, 2/3 bagian, 1/3 bagian, 1/6 bagian. Adapun fungsi-fungsi harta. Fungsi utama harta adalah dalam Islam adalah bentuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, lebih dari itu, harta juga merupakan alat untuk berbuat kebajikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan selanjutnya yaitu pengertian hak milik. Apa yang dimaksud dengan hak milik? Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dalam dan diakui oleh syariat. Hak milik ini tidak bersifat mutlak dan mewujudkan bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Islam memperbolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain. Hak milik menurut fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dan harta yang diakui dan ditetapkan oleh syara. Dengan adanya hubungan ini, manusia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Ulama fikih membagi pemilikan harta dua bentuk berdasarkan sifat kepemilikan harta terhadap harta. Salah satunya adalah istilah al-mubah, yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Kepemilikan dengan cara ini memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah tidak didahului oleh penguasaan dari orang lain. Islam melarang praktik monopoli kepemilikan harta pada
segelintir orang atau sekelompok tertentu. Islam juga mengajarkan perlunya membangun relasi yang penuh harmoni antara kepemilikan individu dan kepemilikan sosial. Adapun pembagian hak milik, yang pertama yaitu kepemilikan yang meliputi benda dan investasi sehingga semua hak yang diakui dengan syarak berada di tangan orang yang memiliki harta tersebut. Yang kedua yaitu hak kepemilikan yang hanya meliputi benda atau manfaatnya saja. Menurut Yusuf Musa, hak memiliki tidak sempurna adalah memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. Islam memandang harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah, tetapi Allah telah mengarahkan pengelolaan atas harta tersebut kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, setiap orang Islam meyakini bahwa apa yang dimiliki saat ini, termasuk dirinya sendiri, hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab kepemilikan harta, yaitu yang pertama, harta adalah barang yang dapat diperkembangbiakan, seperti harta yang berasal karena kita merawat dan akhirnya barang yang dirawat menghasilkan. Contohnya, peternakan, kita merawat sapi sampai didapatkan sapi yang didapatkan tadi memberikan anak sapi, maka anak sapi ini menjadi milik kita. Yang kedua yaitu barang atau harta itu milik karena warisan. Apabila orang tua kita mewariskan barang yang mereka miliki, barang tersebut otomatis menjadi milik kita selama orang tua kita menghendakinya. Yang ketiga yaitu barang atau harta itu milik karena melalui akad. Semisal kita melakukan sebuah akad dan akad ini bisa berupa pembelian, penjualan ataupun transaksi-transaksi yang lainnya. Maka dari hal tersebut menghasilkan kepemilikan ke arah kita. Yang keempat yaitu barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Semisal kita pergi ke laut untuk memancing dan kita mendapatkan banyak hal seperti ikan, kura-kura dan banyak binatang lainnya. Maka dari hasil aktivitas kita di laut tadi, hasil tangkapan kita bisa menjadi milik kita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan itu, harta dan hak milik adalah dua konsep yang saling terkait dan fundamental dalam hukum serta ekonomi. Harta mencakup segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai baik berwujud maupun tidak berwujud. Sementara itu, hak milik memberikan hak hukum penuh dan eksklusif atas harta tersebut. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan ting toan tình mình tình tan tan tan.